Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita akan satu dan doa. Kita pilih tangan ya, teman-teman. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah sekolah minggu. Kau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal ke tengah dan sampai akhir. Baik Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Dalam diri Tuhan dan Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Kita Menghadap Yang Besar, musik dan seterusnya. Kita akan nyanyi 4 lagu. Jadi siap? Siap. Oke, musik. Semuanya pakai gerakannya ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan lingkup. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Jumpa tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Kau sudah memberkati ujian dan pelajaran kami. Kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak atau cici-cici. Kiranya Kau berikan kami hikmat atau budi agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berdoa Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang menceritakan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Untuk itu, duduk yang manis ya adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Nah, adik-adik, kita sudah melihat video yang menceritakan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah,
orang lumpuh itu dapat sembuh karena apa? Orang lumpuh dapat sembuh karena Tuhan Yesus memberi kuasa penuh kepada Petrus sehingga orang lumpuh itu dapat sembuh. Nah, semuanya itu karena apa? Karena kuasa dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada Petrus. Dan apa ya C ya yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang dapat kita pelajari adalah Petrus memiliki sifat yang tidak sombong. Meskipun Petrus dipakai Tuhan untuk dapat menyembuhkan orang lumpuh, tetapi dia tetap menceritakan bahwa semuanya itu terjadi karena kuasa dari Tuhan Yesus, supaya orang-orang dapat mengenal Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah, Cici harap kita juga dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita dapat menceritakan tentang kuasa dari Tuhan Yesus yang telah kita alami. Misalnya kita sakit, kita ceritakan kepada teman-teman kita bahwa yang menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus. Supaya apa? Teman-teman kita yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan Yesus. Biarkan hanya nama Tuhan Yesus yang dapat dimuliakan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dapat ditinggikan. Dan nama Tuhan Yesus yang dapat dikenal oleh semua orang. Untuk ayat hafalan minggu ini terdapat pada 2 Tesalonika 1 ayat 12a. 2 Tesalonika 1 ayat 12a. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Nah, dihafal ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Biarkan semua orang dapat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.